Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk ada di hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyi bersama dari Kemenangan Iman nomor 13. Kami siapkan hati kami untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan kasih karunia Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini. Dan kami memulai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga sampai selesai. Kiranya itu jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah kekuatan dan pengharapan kita, perlindungan kita. Oleh sebab itu sebelumnya mari kita sama-sama memuji Tuhan dari lagu yang menyatakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang kami boleh datang di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan hidup kami jemaat. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena kami seluruh jemaat pada pagi hari ini semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Kalau kami masih kuat dan sehat dan hidup kami sampai hari ini kami masih ada,
Itu semua hanya karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit. Kami boleh menjalani hidup dan aktivitas kami. Tuhan, pertolongan-Mu terlalu besar, boleh ada di tengah-tengah kehidupan dan pergumulan kami. Dan pada pagi hari ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat Talita Kumi. Tuhan, Engkaulah tuntunan dan kehidupan kami. Engkaulah sumber kehidupan dan kekuatan kami. Kami datang terus berserah diri hidup ke dalam tangan kekuatan-Mu. Pimpin sertai kami sekalian. Jaga dan lindungi kami Tuhan di setiap tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Secara khusus kami berdoa saat ini Tuhan, kami sedang menghadapi virus corona yang begitu mengkhawatirkan kami, sehingga kami harus ada di dalam rumah kami masing-masing. Dan kami berdoa supaya Tuhan, dengan adanya keadaan kondisi yang disebabkan oleh karena virus ini, kami sebagai orang-orang percaya kami memanggil Engkau Tuhan penolong kami. Engkau Tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk semua ini. Kami mohon campur tangan Tuhan untuk kami sekalian, sehingga Bapa di sorga, situasi yang sedang kami hadapi ini, kami boleh memperoleh kekuatan dan kemampuan dari Tuhan untuk menghadapi dan selalu bersyukur dan berserah hidup kami kepada Tuhan. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, memberkati. Mari Tuhan Engkau berkati negeri kami ini Tuhan, yang sedang menghadapi kesulitan-kesulitan yang besar oleh karena virus ini Tuhan. Ada banyak kekurangan-kekurangan, bahkan juga Tuhan roda pemerintahan kami Tuhan saat ini Bapa. Jikalau kami melihat dengan mata jasmani kami Tuhan, sesungguhnya dalam pergumulan yang berat, tetapi hanya dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan saja negeri ini memperoleh pertolongan, dan di dalamnya Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Tuhan, dari pusat sampai pada daerah. Tuhan memberkati, berikan hikmat dan marifatnya agar mengatur roda pemerintahan kami dengan baik, dalam takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan juga kami tidak lupa berdoa kota Makassar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Biarlah kami semua terjaga aman di kota ini. Oleh karena pertolongan Tuhan sajalah. Puji dan syukur hanya bagi-Mu. Kami datang dan berdoa, menyerahkan seluruh hidup kami jemaat Talita Kumi. Mari Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang menghadapi pergumulan-pergumulan saat ini Tuhan Engkau jawaban buat kami sekalian. Bapak Ibu yang masih keluar masuk beraktivitas di luar, kami berdoa jaga, pelihara, lindungi mereka, sehingga Tuhan berkat Tuhan tetap menyertai mereka. Hamba mohon anugerah dan kasih setia daripada Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang menjadi bahagian kami sekalian. Kami mengucap syukur dan bahwa seluruh hidup dan pergumulan kami jemaat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu bagi jemaat-Mu saat
Hamba mohon kekuatan, kuasa Roh Kudus dan hikmat-Mu dapat menyertai kami, sehingga firman Tuhan ini dapat disampaikan dengan baik, dan setiap kami yang mendengar, kami dapat diberkati oleh Tuhan. Kami siapkan hati kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu yang terkasih, dari firman Tuhan ini saya akan terus sampaikan tentang penderitaan. Tujuan penderitaan bagi orang Kristen. Seringkali kita menghadapi pergumulan. Terkadang setiap pergumulan itu membawa adanya sukacita, begitu pula ada juga duka cita. Bahkan juga ada penderitaan yang dapat kita alami dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini mari kita sama-sama melihat tujuan dari sebuah penderitaan bagi orang Kristen. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih adalah untuk melatih kita sebagai orang Kristen yang dewasa. Tujuan dari penderitaan di dalam hidup orang Kristen adalah untuk melatih kita sebagai orang Kristen yang dewasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekristenan dapat dilihat dari kedewasaan, bagaimana Bapak Ibu dan saya bertumbuh di dalam Tuhan. Pertumbuhan di dalam Tuhan adalah hal yang sangat penting, karena itu membuktikan bahwa Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang disebut sebagai pengikut Kristus. Namun salah satu hal yang harus kita pahami dalam hidup kita adalah penderitaan selalu menjadi bahagian kita. Tetapi dari penderitaan itu sebenarnya akan mendewasakan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dewasa dalam hal iman. Sebab itu saudara, dalam firman Tuhan, pembacaan kita dari Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Dengan demikian, penderitaan bagi orang Kristen adalah untuk menjadikan orang Kristen menjadi dewasa dari segi iman. Bapak Ibu, ketika kita punya iman teguh kuat di hadapan Tuhan, maka pergumulan atau penderitaan apapun kita tetap tabah untuk menghadapi. Dan juga kedewasaan dari segi buah atau pertumbuhan. Buah itu menunjukkan bahwa sebuah pohon itu sedang subur dan menunjukkan dirinya bahwa dia sedang berbuah. Untuk itu Bapak Ibu, dalam pembacaan kita tadi, bahwa buah itu menunjukkan kepada kita bahwa kita sedang hidup di dalam kedewasaan. Sebuah pohon yang bisa menghasilkan buah apabila dia sudah bertumbuh dewasa atau buah, sehingga dia tidak hanya asal saja berbuah, tetapi dia akan menghasilkan buah yang matang. Jadi penderitaan membawa kita untuk dewasa di dalam kekristenan kita, dari kedewasaan iman dan pertumbuhan kita untuk memberi buah yang matang. Yang kedua, yaitu untuk menghindari agar kita jangan hidup di dalam kesombongan. Saudara-saudara terkasih, penderitaan memiliki tujuan yang jelas bagi orang Kristen, supaya Bapak Ibu dan saya tidak hidup di dalam kesombongan. Kesombongan adalah sifat iblis. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, dalam kehidupan manusia, jikalau ada sifat iblis, maka mau tidak mau dia akan menjadi manusia yang sombong atau orang yang sombong. Sebab itu saudara-saudara terkasih, Rasul Paulus begitu mengerti tentang kehidupan
yang ia jalani di dalam Kristus. Bahwa kesombongan itu digambarkan sebagai duri di dalam daging. Sebab itu ia punya pergumulan bagaimana supaya daging ini tidak memberontak dalam kehidupan, supaya kesombongan ini tidak memberontak di dalam dirinya sebagai orang Kristen. Sebab itulah dia menerima setiap tantangan apapun dalam hidup, penderitaan-penderitaan dalam hidup. Dia tetap bersabar dan dia tetap memiliki kerendahan hati untuk berjuang dengan hidup tidak sombong di hadapan Tuhan. Sebab itu dalam 2 Korintus 12 ayat 7 berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, dengan demikian firman Tuhan lewat pengalaman hidup Rasul Paulus pun boleh memahami arti kehidupan ketika ia memperoleh penderitaan di dalam hidupnya. Ia sadar bahwa penderitaan itu memiliki tujuan supaya ia tidak hidup di dalam kesombongan. Namun Bapak Ibu terkasih, penderitaan sebenarnya mengizinkan kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam rendah hati serta memuliakan akan nama Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, ada 2 hal yang sudah saya sampaikan kepada kita, yaitu tujuan dari semua penderitaan bagi orang Kristen adalah melatih kita menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam iman dan dewasa di dalam memberi buah. Dan juga yang kedua, agar kita menjadi orang Kristen yang tidak sombong atau tinggi hati, melainkan hidup di dalam rendah hati. Terpujilah nama Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan buat kami hari ini. Kiranya dengan tujuan dari segala penderitaan yang dapat kami alami, boleh mendewasakan kekristenan kami. Bahkan juga Tuhan membawa kami untuk kami tidak hidup di dalam kesombongan, tetapi kami mau hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita menyanyi kemenangan iman nomor 216, apapun juga menimpa. Kiranya anugerah dan damai sejahtera di dalam Allah turun atas kami seluruh jemaatmu, dan kiranya pertolongan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan penghiburan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian pada saat ini hingga sampai Kristus datang pada kali yang kedua menjemput saleh-salehnya. Amin. Shalom. Ibadah kita telah selesai.